Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan berbicara di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai bagaimana cara men-setting susulan dan remedial. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah siap memberikan susulan kepada siswa-siswinya? Yuk, mari kita simak. Jadi, uh, kita akan berbicara mengenai solusinya, cara melakukan susulan dan remedial. Mengapa saya bagi menjadi dua? Karena ini bergantung pada keputusan Bapak Ibu apakah akan memberi susulan saja, yang artinya soal yang sama akan diberikan hanya kepada siswa dan siswi yang belum mengikuti PTS. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti remedial, maka akan ada cara yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang susulan terlebih dahulu. Untuk bagian remedialnya mungkin saya akan memberikan di part yang kedua. Baiklah, langkah yang pertama adalah ini saya sudah menyediakan salah satu contoh kelas yang akan saya setting untuk memberikan susulan. Saya pergi ke classwork, tugas kelas, pada kelas yang kita tuju, target kelas yang Bapak dan Ibu ingin siswanya itu mengikuti susulan. Kemudian saya pilih sastra Inggris, karena saya mengajar sastra Inggris. Kemudian saya klik PTS sastra Inggris yang kemarin diberikan oleh admin IT. Nah, langkah pertama yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah mengimport nilai. Artinya, nilai yang nilai tugas siswa dan siswi harus sudah selesai terlebih dahulu. Jika Bapak dan Ibu memberikan soalnya pilihan ganda semua, maka tidak akan menjadi masalah. Tinggal klik import saja. Tapi jika di dalamnya ada soal-soal uraian, sebaiknya Bapak dan Ibu menyelesaikannya dulu, baru kemudian diimport nilainya. Ini dan saran selanjutnya adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan pengimporan, maka sebaiknya nilai itu diberi jeda paling tidak 1 hari untuk kemudian disetting menjadi susulan. Kenapa demikian? Karena kalau saat ini Bapak dan Ibu melakukan import, kemudian dikembalikan oleh siswa lewat yang ini. Nah, di saat yang sama Bapak dan Ibu langsung men-setting susulan, maka nilai siswa yang dikembalikan tidak akan dapat dilihat oleh siswa yang bersangkutan, karena sistemnya akan tertimpa oleh sistem susulan yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu. Baik, yang penting di sini pertama, katakanlah saya sudah melakukan import dan saya menganggap siswa dan siswi sudah melihat ini karena sudah diberikan di waktu sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kan saya sudah mengetahui ini ada siswa-siswa yang belum mengikuti PTS. Ada 4 siswa di sini, salah satunya adalah Pandemiko yang selalu tidak mengerjakan tugasnya. Dan selanjutnya saya tinggal pindah ke instruction atau petunjuk jika Bapak dan Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Saya pilih petunjuk. Kemudian saya pilih edit. Nah, saya tinggal ganti all students menjadi, ini diklik jangan all students, tapi ganti dengan nama-nama siswa, misalnya Ade Hairul, Pandemiko, dan seterusnya. Katakanlah harus ada 4 orang. Mohon maaf saya tadi tidak hafal. Sebaiknya nanti Bapak dan Ibu dicatat terlebih dahulu nama-nama siswa, siapa saja yang perlu mengikuti susulan, begitu ya. Setelah diklik di sini katakanlah hanya ada 2 student. Nanti di sini due date-nya kita ganti saja sesuai dengan kapan Bapak dan Ibu ingin mengakhiri tugas ini. Jadi untuk saat ini saya klik saja dulu. Misalnya saya ingin susulan ini berakhir di tanggal
susulan ini berakhir di tanggal katakanlah Jumat depan, tanggal 9. Nanti tinggal waktunya saja diisi kapan. Misalnya di pukul 14 misalnya. 14.00. Ini harusnya otomatis berubah ya. Oke, di pukul 2 siang ini akan berakhir. Kemudian ini saya save. Sebentar. Ayo. Oke. Nah, ini nanti tampilannya kayak gimana di layar Bapak Ibu. Kita klik lagi student work atau tugas siswa. Nah, nanti yang tampil adalah seperti ini. Nilai siswa-siswa yang lain tidak akan muncul dan hanya ada ditugaskan oleh 2 orang. Artinya yang nanti bisa mengakses ini hanyalah 2 orang siswa yang sudah ditugaskan saja. Dan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui juga adalah nanti di tampilan stream seperti ini, tugas susulan Bapak dan Ibu tidak akan muncul. Tidak akan pernah muncul, walaupun katakanlah Bapak dan Ibu memilih semua siswa. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu basically tidak meluncurkan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang lama tapi disetting ulang. Makanya nanti untuk siswanya diumumkan, anak-anak silahkan akses tugas kelas, lalu pilih mata pelajaran Ibu atau dalam hal ini adalah sastra Inggris, klik, nanti klik PTS Sastra Inggris. Oke, lalu anak-anak nanti bisa mengerjakan linknya, tinggal klik yang ini, kayak gitu. Ini langkah yang dari luarnya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu dibenerin apa? Nah, langkah berikutnya untuk persiapan susulan adalah, ini kan katakanlah sudah dijadwal nih, tapi ini anak-anak masih belum bisa mengerjakan, anak-anak yang ditugaskan belum bisa mengerjakan. Caranya gimana? Jadi caranya Bapak dan Ibu masuk ke email, sebentar, mana emailnya? Oh, kita masuk ke email ya. Nah, kita milih bintang, dibintangin. Oke. Kemarin kan apakah Bapak Ibu masih ingat email yang harus diberi bintang berkaitan dengan PTS? Ya, kita akan menggunakan email itu lagi. Katakanlah ini sastra Inggris kelas 11. Ini saya klik, kemudian saya open in forms. Formnya dibuka lagi. Nah, karena kemarin sisa PTS, maka tombol ini pindah ke tombol respons nih. Kita klik tombol respons. Lalu kita lihat nih tombol menerima responsnya sudah ditutup. Maka tugas Bapak dan Ibu di hari susulan adalah membuka tombol ini. Kalau saya boleh sarankan, membukanya jangan hari ini, karena nanti ada anak yang mengerjakan di luar jadwal susulan yang ditentukan. Tapi bukanya saat dilakukan susulan saja, begitu. Nah, ini contohnya. Lalu kemudian kembali lagi ke classroom. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa mengerjakan form yang diminta secara normal. Kalau tadi ketika tombol ini kita tutup, maka yang muncul nantinya seperti ini. Nah, seperti ini waktu tes sudah selesai, tidak bisa mengerjakan. Begitu kurang lebih untuk settingan susulan. Sementara untuk remedial akan ada video tutorial selanjutnya. Semoga membantu. Sampai jumpa.